Untuk tiket masuk satu orang itu 10.000, itu sudah termasuk asuransi. Dunia aja bisa terbalik kayak di film-film, masa rumah tidak ada. Ini adalah pinus Karibia, di mana pinus ini hanya tumbuh di Indonesia di sini. Ini berkunjung ke Wana Wisata Poklan ini akan berasal di Amerika Serikat. Alhamdulillah pada 2019 kita pun kedatangan orang penting di Indonesia, yaitu Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo beserta dengan gubernurnya, bupatinya, dan 6 menteri. Teman-teman, akhirnya kita bisa ketemu sama pengelola wisata Poklan ini. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dan kita cari di eksplor kali ini mengenai eksplor wisata Poklan yang ada di sini bisa oke, dan masalah legendanya bisa terungkap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di kesempatan kali ini alhamdulillah saya bertemu dengan pengelola wisata Poklan ini. Jadi di kesempatan ini mudah-mudahan apa yang saya inginkan, harapkan bisa tahu gitu mengenai legendanya Poklan ini gitu. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya dengan Bapak Jun, salah satu pengelola Wana Wisata Poklan ini. Terima kasih, Pak. Sebelumnya minta maaf udah mengganggu waktu Bapak gitu. Dan terima kasih sudah bisa menyempatkan waktunya untuk kami. Ada yang saya mau tanyakan mengenai awal mulanya Poklan ini bagaimana gitu. Untuk awal Poklannya ini adalah sebetulnya kalau misal kita bicarakan sejarah Poklan itu memang kita rintis dari obrolan sambil ngopi seperti ini. Hanya mungkin waktu itu betul-betul dapat hidayahnya itu murni karena jujur itu di 2016 itu kita pasca selesai taraweh kita hanya ngobrol sambil ngopi yang terdiri dari berbagai unsur, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh masanya, berbagai tokoh pemuda di sana ada. Nah, kebetulan hanya ada salah satu petugas perhutani waktu itu Pak Kawur, yaitu Pak Didi Supendi, dan saya mungkin selaku jamaah di musola tersebut, di musola Patur Rahman Albina yang sekarang juga sudah melahirkan lembaga juga. Patur Rahman Albina itu salah satu lembaga pendidikan anak usia dini. Dari obrolan sambil ngopi itu kita tindak lanjuti karena mimpinya itu menjadi mimpi yang direstui. Hanya kebetulan waktu itu saya di Karang Taruna, jadi tidak bisa untuk masuk secara utuh ke kawasan yang sekarang dijadikan wisata ini, karena harus mulai dasarnya adalah lembaga masyarakat desa hutan. Alhamdulillah pada kesempatan setelah Lebaran dan beberapa bulan kemudian setelah Lebaran, yaitu tepatnya mungkin di bulan Juni kalau misalnya Juni, kita mengumpulkan masyarakat sekitar hutan yang diperkasai oleh Ketua RW, yaitu sekaligus Pak Didi Supendi selaku Ketua RW, menghadirkan beberapa tokoh masyarakat yang ada di sekitar hutan, terutama para penggarap di kawasan hutan ini. Di situ saya masuk sebagai jajaran sekretaris LMDH Wana Lestari Poklan. Kenapa di sekretaris? Ya, karena sekretaris adalah bagian yang penting dalam menskemakan lembaga tersebut. Ya, alhamdulillah dalam kesempatan itu rencana mimpi kami dituangkan dan disampaikan secara matang, secara seksama. Kami menjadi satu mimpi bersama bahwa kita sepakat bahwa HPD hutan pangkuan desa yang luasnya 28 hektar yang milik negara yang dikelola oleh perhutani, dan kita sebagai mitranya waktu itu adalah LMDH,
kita sepakat untuk dijadikan wisata. Walaupun belum muncul warna wisata Poklan waktu itu. Yang pasti kita waktu itu sepakat, maka hari Sabtu, malam Sabtu kita musyawarah. Hari Sabtunya itu langsung kita benar-benar berbakti. Alhamdulillah selama 101 hari. 101 hari kita bakti. Dalam bakti itu ada beberapa konsep, dan mungkin sadar tidak sadar masyarakat yang peran aktif itu, dan misalnya aku sekretaris absen juga, jadi bikin absen. Jika ada skala prioritas, mana yang akan lanjut menjadi pengelola, mana yang tidak. Kita absen, kemudian mungkin padat. Setelah 3 bulan itu lebih, yaitu 101 hari itu, karena konsepnya kan kami kenapa menggunakan 101 hari, karena lebih cenderung bahwa 101 hari itu adalah bukan angka yang biasa-biasa, tapi angka yang luar biasa, punya sakral tersendiri. sakral tersendiri. Maka pada tanggal 12 Desember 2016 itu kita ngadain launching lokal tingkat kecamatan. Tanggal 12 Desember 2016 kita launching lokal, di mana hanya menghadirkan camat dan waka ADM KPA Cianjur, yaitu Pak Didi dengan Pak Jenderal Aroki selaku support motivator berhutani terhadap LMDH terkait terbentuknya wisata ini. Alhamdulillah pasca launching itu pengunjung lokal pun sudah mulai berdatangan. Cuman kami bingung karena mungkin kalau di tiket itu kita nabung karena belum ada perjanjian kerjasama secara legal gitu. Akhirnya kami pun membuat legalitasnya, yaitu dengan mulai akta notaris kelembagaan itu sendiri menjadi Menhukam, dan di akta notaris itu beberapa item tercantum, termasuk jasli, jasa lingkungan, kemudian jasa pendidikan, keagamaan, di item pertanian, perdagangan, semua di akta notaris itu termaktub. Ya, alhamdulillah pada kesempatan itu, mungkin pasca sebelum diresmikan oleh Bupati, kita sudah mengantongi perjanjian kerjasama antara LMDH dengan Perhutani desa, karena kami melibatkan desa itu. Jadi kami LMDH dia desa Perhutani, karena desa ada sharing Pak, yang masuk menjadi PADES, pendapatan asli desa. Asli desa, jadi LMDH desa dan Perhutani. Kita sudah mengantongi itu. Alhamdulillah pada kesempatan 2017 tanggal 21 Februari 21 Februari hari Jumat misalnya, kita diresmikan oleh Bupati Cianjur yang waktu itu Irfan Mukhtar beserta dengan ADM KPA Cianjur Dr. Henry Purnomo dengan menggelar bazar UMKM sekecamatan Horwangi. Alhamdulillah pasca diresmikannya itu muncullah nama, karena berdasarkan tadi akta notaris itu mentok terus Wana Lestari, maka kami pakai Poklan, akhirnya tidak mentok, legalitasnya keluar. Nah, untuk nama di wisata, karena kita sondingkan dengan lembaga, karena bukan saya selaku, walaupun saya selaku pemilik gagasan, saya nggak mau, karena tidak akan mungkin terlaksana tanpa ada kerjasama secara bersama-sama. Maka begitu nama lembaga kami Wana Lestari Poklan, nah nama lembaga itu Wana Lestari Poklan, tapi untuk wisata harus apa? Maka di situ kami sepakat dengan LMDH, Perhutani juga sepakat mengasih nama tetap warnanya digunakan, karena warna itu adalah istilah lain, itu sama hutan. Sama, kalau warna itu istilahnya hutan, berarti harus warna. Kemudian wisatanya, karena bagaimana menciptakan hutan ini harus menjadi tempat wisata. Iya, itu. Maka warna wisata, kalau warna wisata naon itu nama namanya di situ perdebatan nama warna wisata Pinus, warna wisata Arabia. Ya udah aja, akhir dari lembaga kita aja Poklan, biar orang membacanya, mengucapkannya pun dengan enak. Kenapa Poklan? Dari situ perdebatan ada, kenapa dengan Poklan? Karena Poklan itu adalah sebuah nama yang sudah tidak asing.
karena tadi itu singkatan dari Kampung Pemboklanak. Orang dari manapun berhenti di wilayah 200 meter wilayah kita di sini itu adalah memberhentikan angkot itu cukup dengan kalimat Poklan. Jadi teman-teman, jadi asal nama Poklan itu teh diambil dari Popok Landak. 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 Lucu sekali ini. Cuman kami karena ini adalah sebuah wisata, di mana wisata itu adalah aksesnya bukan hanya wisata lokal, tapi di sini juga ada wisata Nusantara, orang-orang Nusantara, mancanegara. Maka bagaimana nama itu menjadi sebuah nama asing-asingan lah, gitu. Maka menjadi Poklan karena tulisannya ND, jadi warna wisata Poklan. Dan kami berharap bahwa Poklan itu memiliki arti lain, yaitu batas hutan, batas wilayah. Karena kebetulan warna wisata ini adalah berbatasan antara Cianjur dan Bandung Barat, yaitu batasnya adalah Sungai Citarum. Makanya Poklan itu arti lain adalah batas. Jadi memang gitu teman-teman. Jadi selain kata Poklan diartikan dengan Popok Landak, ada nama lain ya Pak? Yang bisa jadi batas wilayah. Batas wilayah antara Bandung Barat dengan Cianjur. Alhamdulillah setelah diresmikan oleh Bupati itu pengunjung semakin banyak. Ya, kita kalau secara hitungan itu sampai 5.000 orang sampai 10.000 orang pengunjung per hari di hari-hari libur, terutama di hari Minggu dan hari-hari merah. Kalau hari-hari biasanya mungkin di atas di 500 pengunjung. Maka dengan itu kami pun berupaya terus dalam rangka meningkatkan pengenalan wisata ini. Maka kami pun gabung di Pokdarwis, yaitu kelompok sadar wisata yang tergabung di Disparpora Kabupaten Cianjur. Kemudian terus semakin menambah wawasan dengan melalui bintang-bintang Disparpora. Ya, alhamdulillah pada 2019 kita pun kedatangan orang penting di Indonesia, yaitu Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo beserta dengan gubernurnya, bupatinya, dan 6 menteri dalam rangka pembagian SK Kulit KK, di mana kita LMDH ini lebih diakui, lebih diakomodir menjadi hak kelola hutan ini. Tuh. Sehingga di sini perpaduannya pasca keluarnya SK Kulit KK itu ada dua, di mana kita memiliki kelompok usaha perhutanan sosial di bidang wisata dan kelompok usaha perhutanan sosial di bidang pertanaman atau pertanian. Maka untuk di sini konsepnya itu dipadukan. Jadi ada konsep wisata dengan wisata buah-buahan. Sehingga di sana kita tanam baru kurang lebih 1,5 hektar kita ditanami dengan buah. Ada buah aromanis, ada buah jambu Jamaika, ada duren, ada apa? Nggak ada buah bit. Buah yang bagus saja. Bahkan buah cangkulireng juga nggak ada. Buah ya, buah apa? Buah simalakama sama komo. Dijauhkan itu buah simalakama. Jadi ini ada beberapa, jadi kurang lebih 1,5 hektar ini sudah kita. Kenapa? Agar ada kesinambungan sinergi antara kelompok perhutanan sosial wisata dengan agroforestry, di mana nanti saya berharap ke depannya orang yang berwisata ke Pinus Karibia ini, ke wisata Poklan ini, bisa petik buah sendiri di sini. Nah, Pinus ini, kalau Pinus ini adalah Pinus Karibia, di mana Pinus ini hanya tumbuh di Indonesia di sini. Tidak ada di Indonesia tumbuh di lain-lain. Kalau yang di lain-lain itu adalah Pinus taida, merkusi. Nah, kalau bapak-bapak sekalian, ini atau pengunjung apapun yang datang ke Warna Wisata Poklan ini berkunjung ke Warna Wisata Poklan ini akan berasa di Amerika Serikat. Amerika Serikat, guys. Penasaran, coba aja datang ke sini. Daripada jauh-jauh ke Amerika Serikat untuk mengenal Pinus Karibia, lebih baik ke Poklan. Karena satu-satunya panas nama. Ya. Nah gitu. Alhamdulillah memang kita ini kenapa di sini mungkin secara pengembangan wahana-wahana hanya ini aja. Itu kami emang belum
menghadirkan invest yang lain, bahkan mungkin yang hadir pun kita seolah menahan diri, karena kami ingin pemberdayaannya adalah masyarakat wilayah, juga sinergitas lembaga LMDH dengan desa. Saya ingin BUMDes ada anggaran untuk pengembangan, karena kalau oleh BUMDes mungkin LMDH-nya tetap presentasinya, oleh BUMDesnya badan usaha milik desanya tetap ada pendapatan ke desa dan tetap menjadi akses pendapatan masyarakat desa orangnya juga Pak sebetulnya mah gitu ya semua. Tapi ya tidak melakukan, tidak menuntut kemungkinan untuk sesuatu yang besar. Itu yang kami harapkan ini adalah ada pengembangan wisata yang sudah ada di sini, yaitu rumah terbalik, playpop, sepeda gantung, sejadah terbang. Justru yang kami belum bisa membangun itu adalah kolam renang waterpark, kolam arus, bumi perkemahan, gedung serbaguna. Itu memerlukan biaya yang miliaran. Maka kami pun ya berharap silakan, mungkin mau oleh BUMDes itu sendiri atau oleh Invest, saya berharap monggo gitu kalau berminat untuk membangun, mengembangkan wisata di sini dengan nanti pembagian sharing yang sudah diatur oleh ADRT yang ada di kita. Kalau mengenai itu Pak, mengenai rumah terbaik, apakah ada filosofinya gitu rumah terbaik atau hasil kreasi swadaya masyarakatnya juga? Kalau rumah terbaik itu emang salah satunya adalah salah satu anggota LMDH yang memiliki anggaran untuk membuat wahana itu. Ya rumah terbaliknya nggak ada artinya gitu, misalnya arti dari rumah terbalik itu apa gitu? Sebetulnya tidak, itu hanya bagian dari PUSLB. PUSLB di mana untuk memotivasi para pengunjung apa sih rumah terbalik? Rumah terbalik gitu, sehingga dia selfie. Yang penasaran. Nah itu sebetulnya bisa dikembangkan di rumah-rumah masyarakat, rumah terbalik itu. Jadi di mana posisinya itu adalah yang segitiga, suhunannya itu di bawah, untuk lantainya di atas, itu bentuknya, sehingga unik lah. Yang kita umum itu adalah di mana lantai di bawah, suhunan di atas, gitu ya. Ini kan kalau yang ada di sini itu justru yang segitiganya, bangunan suhunya yang di bawah, lantainya di atas. Terus ada pagar di atas. Iya. Kira itu tiba dunia terbalik. Terbalik. Dunia aja bisa terbalik kayak di film-film. Masa rumah tidak ada, tidak bisa gitu. Mungkin kalau kita pun bisa ajun terbalik kalau emang kakinya di atas, kepalanya di bawah. Jangan di atas, jangan sampai. Kalau saya. Itu gitu. Tapi mengenai itu Pak, tadi sempat lihat tuh ada kayak museum pertanian gitu, fosil-fosil barang-barang kuno tradisional. Nah itu sebetulnya kenapa sekarang jadi terlantar itu ada beberapa hal. Satu mungkin tadi ternyata harapan saya itu adalah menjadi wisata edukatif itu, jadi wisata edukatif di mana anak bangsa itu tidak melupakan jati dirinya sebagai bangsa. Nah, ternyata sekarang itu betul bahwa anak bangsa sekarang itu sudah tidak tertarik lagi terhadap hal-hal itu, lebih tertariknya kepada game atau yang lainnya. Itu sudah kami buat sedemikian rupa di mana di situ ada namanya lesung. Itu usianya mungkin dengan saya aja usianya tuan lesung. Iya. Namanya garok. Garok. Ganti aku. Garuk itu kan ada namanya singkang, ancun itu berbagai alat pertanian yang emang anak usia dini atau SMP SD sekarang itu tidak mengenal itu, karena sudah tergantikan oleh traktor atau yang lainnya. Nah kita dimuseumkan di situ, namanya juga museum tani. Ya paling tidak ada pengenalan dan paling tidak bangsa Indonesia khususnya mungkin yang sekarang lagi tren, ya suku Sunda lah mengenal bahwa itu adalah alat-alat pertanian yang ada di Jawa Barat gitu. Cuman ternyata begitu, ternyata sekarang tadi dunia sudah terbalik, ada ini, jadi lebih cenderung kepada teknologi gitu. Padahal itu adalah bagian daripada budaya yang sudah, ya, artinya sudah jangan dilupakan, tetap dikenal. Ada engkrang, gitu. Di situ ada engkrang, ada gangsi, padahal ada ketepel, ada pangan.
Koko juga ada tuh. Koko ini sekarang yang Koko. yang di daerah-daerah sudah tidak ada koko. Yang alarm. Nah, hal-hal itu ternyata sudah tidak ada keinginan lagi, seolah-olah sudah tidak ada Udah mulai keinginan lagi dilupakan. untuk mengenanya. Jadi terlupakan. Harapan saya itu menjadi wisata, ikon wisata Cianjur, mungkin karena ada di wilayah Cianjur. Jadi ikon wisata edukatif untuk para siswa di Kabupaten Cianjur tadinya itu kami, tapi tidak signifikan, tidak ada bangun, mulai ada wisatanya ke situ, kemudian SD jarang, sehingga ya kita terlantar seperti itu karena tidak ada akses orang yang mau berwisata edukatif ke sana. Jujur itu kami sudah berupaya kerjasama dengan lembaga pendidikan baik PAUD, SD, SMP. Itu seolah tidak mau ke arah wisata edukatif itu. Maunya ke kolam renang, ke apa, makanya kita mau berencana bikin kolam renang itu. Itu mungkin. Terus mau dari ini Pak, sempat dengar itu wisata Poklan ini juga sering dipakai buat event-event gitu, event besar gitu ya. Betul, karena event-event itu emang di sini emang paling signifikan digunakan untuk event-event besar. Ya alhamdulillah dari sejak berdiri wisata Poklan mungkin 2016, 17, 18 sampai 2021, kecuali mungkin kemarin pasca Covid kita tidak ada sama sekali kegiatan. Jadi tutup berarti. Nah, pasca Covid tutup. Nah, untuk pasca setelah Covid kita ada event-event. Ya, mungkin dari 2017 event-event itu di sini banyaknya event komunitas motor, mobil. Nah, baru-baru kemarin aja mungkin setelah kita diberlakukannya lagi lepas PPKM, apalagi ada di level 2 atau sekarang apalagi di level 1. Itu yang komunitas di sini yang baru-baru kemarin aja komunitas Kijang itu Nusantara. Kemudian komunitas truk Nusantara di sini itu. Kemudian sebelum Covid-nya mungkin komunitas Cipas, motor mobil pas di sini. Kemudian pasca baru-baru bebas masih level 2 sih Cianjur, itu komunitas ambulans Cianjur di sini. Komunitas ambulan juga ada. Ada Komunitas ambulan. itu ambulan di sini. Jadi pasca mungkin Covid, mereka banyak menarik pasien yang kena Covid, jenuh iya, juga. iya. Jadi begitu truk ke level 1 ingin hiburan komunitas. Makanya dengan keluarganya hiburan di sini. Komunitas ambulan se-Indonesia di sini. Cari suasana baru. Bukan hanya ambulan, tapi para sosial yang motor itu yang selalu ngawal itu juga hadir di sini. Hiburan biar gak panik. Untuk jajan-jajan. Nah, saya yakin kalau untuk wisata Poklan, kenapa komunitas-komunitas itu di sini? Ini kan ada beberapa hal. Satu, secara geografis jalan, baik akses jalan dari Bandung atau dari Cianjur Puncak ini mudah akses sini. Dari karena tidak terlalu jauh dari akses jalan raya. Jadi monggo ya komunitas-komunitas yang mau deklarasi atau ulang tahun, monggo di wisata Poklan. Wedding juga silakan ya. Wedding, pre-wedding, atau justru mengadakan perkawinan. Kalau ada yang belum nikah nanti mau mengadakan pernikahan di sini outdoor, boleh. Bisa. Yang mau pre-wedding sini ditunggu ya. Yang mau nikahan di sini juga oke. Gitu. Kalau misalkan pesan Bapak gitu buat kedepannya gimana? Ya kalau kedepannya kesannya mohon maaf, mungkin silahkan bagi para pengunjung untuk bisa menikmati kawasan wisata Poklan dengan adanya Pinus Caribia, di mana hanya tumbuh di Indonesia, hanya di wisata Poklan ini. Untuk dapat menikmati keasikannya, silahkan dapat dengan ayunan, yaitu ayunan hammock dengan sewa 1 jam 10.000. Kalau sampai sepuasnya sampai pulang bisa 20.000. Anda bisa menikmati keindahan dan sejuknya serta santainya situasi di wisata Poklan. Itu mungkin. Segi tiket juga berapa emang Mas? Tiket masuk? Kalau tiket masuk sampai saat ini belum ada kenaikan, dan itu tiket masih adanya kerjasama di 2021, di 2022 masih tetap. Untuk tiket masuk satu orang itu 10.000, itu sudah termasuk asuransi. Jadi ketika ada apa-apa, walaupun itu bukan harapan kami dan bukan harapan pengunjung, paling tidak kami sudah ada yang bertanggung jawab
secara pengelolaan dan jiwa para pengunjung sudah termasuk di asuransi. Jadi jangan merasa rugi para pengunjung dengan membayar tiket 10.000 itu sudah dengan asuransi. Murah guys. Mereka itulah. Ada asuransinya juga. Asuransi. Jujur kalau bisa meninggal karena kecelakaan di sini itu 35 juta asuransinya. Oh gitu. 35 juta. Kalau bisa kecelakaan berdarah-darah, bisa ada kabut jahit, bisa 30 jahitan atau apa, asuransinya nggak ada. Sekitar 5 juta. Untuk biaya ke dokter kita tanggung. Jangan heran, jangan merasa mahal dengan membayar tiket, tapi paling tidak Anda merasa sayang terhadap diri untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kita sudah terjamin dan terjaga oleh asuransi. Nah, jangan lupa buat teman-teman semua, buat wisatawan yang di sini berkunjung ke wisata lokal ini, jangan lupa untuk menjaga kelestarian kearifan lokal di sini, menjaga lingkungan, karena kalau misalkan bukan kita yang jaga, siapa lagi? Terutama kebersihan. Ya, kebersihan. Jaga hati, jaga perasaan. Jangan lupa sebelum masuk kita baca bismillah dan kembalinya bisa alhamdulillah. Nah, oke, dan terakhir mungkin kalaupun kami sarankan para pengunjung, walaupun COVID sekarang COVID dan saya yakin COVID belum berakhir, tetap menempuh prokes dengan menjaga jarak, kemudian pakai masker. Meskipun di Wana Wisata Poklan itu adalah sudah sertifikat CASE yang diberikan keluarkan oleh Kementerian Pariwisata. Kemudian ada barcode peduli lindungi dari Kemenkes, silahkan gunakan yang ada di pos tiket. Dan yang satu lagi, apa sih harapannya untuk wisata ini ke depannya? Ya, harapannya kami tetap bisa bertahan dan berkembang dengan pembangunan kawasan-kawasan wisata yang lainnya. Yang insya Allah yang sudah kami siapkan itu adalah rencana pembangunan kolam renang dan waterpark, kemudian kolam arus, bumi perkemahan dan gedung serbaguna yang dapat digunakan oleh para wisatawan. Kemudian saya undang juga nanti pada bulan Februari minggu 3 silakan untuk datang hadir untuk menyaksikan atraksi seni ketangkasan domba Garut. Kita tunggu. Jadi Diundang, guys. Februari sekarang ya Pak, ada undangan nih dari Bapak, dari Bapak Jun untuk mengisi acara untuk apa tuh? Seni ketangkasan domba Seni Garut. ketangkasan domba Garut untuk melihat seni ketangkasan itu. Kita tunggu aja ya tanggal mainnya. Mau ya. Saran. Ya paling buat teman-teman cukup sekian pembahasan terus explore dari kreator Apung TV dan turun pisan apa Bapak angge waktuna sareng punten pisan ngawagakeun waktu. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan di edisi explore kali ini bisa jadi bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa tontonin terus konten Apung TV ini, aktifkan logo lonceng di sebelah kanan, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Salam dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.